Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajarnya. Kali ini kita akan mempelajari efek rumah kaca. Materi ini dipelajari di kelas 7 SMP semester 2. Nah, sebelum kita mempelajari efek rumah kaca, kalian bisa menyiapkan alat tulis kalian ya, agar kalian dapat mencatat materi yang menurut kalian penting untuk diingat. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya adalah sebagai berikut. Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Indikatornya menganalisis pengertian efek rumah kaca. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan setelah kalian mempelajari efek rumah kaca, kalian mampu mendefinisikan efek rumah kaca dengan benar. Lalu kalian juga mampu mengidentifikasi penyebab meningkatnya gas rumah kaca. Kalian juga mampu menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Kalian juga dapat menjelaskan dampak efek rumah kaca dengan benar. Dan diharapkan kalian juga mampu menjelaskan upaya menanggulangi peningkatan efek rumah kaca dengan tepat dan benar. Nah, sebelum kita mulai membahas efek rumah kaca, Ibu mau tanya nih sama kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang efek rumah kaca? Adakah yang sudah mengetahuinya? Nah, mari kita membahas tentang efek rumah kaca. Ada 5 subpoin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang definisi efek rumah kaca. Yang kedua tentang penyebab meningkatnya gas rumah kaca. Yang ketiga tentang bagaimana proses terjadinya gas rumah kaca. Yang keempat tentang dampak meningkatnya gas rumah kaca. Dan yang kelima tentang upaya menanggulangi meningkatnya gas rumah kaca. Kita mulai dari definisi efek rumah kaca. Nah, kalian bisa melihat gambar ini ya. Ini adalah sebuah ilustrasi gambar di mana ada bangunan yang tersusun dari kaca dan kaca. Atapnya kaca, dindingnya kaca, bahkan bagian bawahnya pun terdiri dari kaca. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, rumah kaca itu adalah suatu bangunan yang didesain sedemikian menyerupai rumah dengan dinding, alas, dan atap yang terbuat dari kaca. Tujuannya agar rumah kaca ini tetap bisa hangat. Jadi, udara panas yang masuk akan terperangkap, sehingga biasanya ini dimanfaatkan oleh para petani untuk bercocok tanam. Jadi walaupun dalam kondisi musim dingin, udara di dalam rumah kaca ini akan terasa hangat dikarenakan panas dari sinar matahari yang masuk menembus kaca ini terperangkap, tidak bisa keluar. Nah, ini yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Jadi, pada prinsipnya, efek rumah kaca ini memiliki kesamaan dengan rumah kaca, yaitu terperangkapnya radiasi sinar matahari di atmosfer bumi. Kalian kan tinggal di bumi, kalian tahu dong bahwa bumi kita ini memiliki atmosfer. Apa saja sih gas-gas yang ada di atmosfer? Nah, gas di atmosfer bumi mampu menahan cahaya matahari yang disebut dengan gas rumah kaca. Salah satunya gas rumah kaca adalah gas karbon dioksida. Sebetulnya gas rumah kaca ini bermanfaat karena tanpa adanya gas rumah kaca, suhu bumi bisa mencapai minus 18 derajat Celcius. Bisa dibayangkan kan bagaimana dinginnya? Nah, mungkin seluruh permukaan bumi kita akan ditutupi oleh es. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, jadi sebenarnya efek rumah kaca adalah fenomena yang memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup di bumi. Namun yang jadi masalah, jika konsentrasi gas rumah kaca di udara yang semakin banyak,
maka akan semakin banyak pula panas yang terperangkap di bumi kita. Hal inilah yang menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat setiap tahunnya. Kalian merasakan itu kan? Rasanya sekarang ini kalau siang begitu panas rasanya. Bahkan saat malam pun kalian merasa gerah ya. Harusnya kalau malam itu kan dingin. Tapi kenapa ya dengan suhu bumi kita? Nah, jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka populasi kehidupan di bumi akan musnah. Bisa kalian bayangkan? Nah, berbicara tentang gas-gas rumah kaca, ternyata tidak hanya gas karbon dioksida. Ada penyebab-penyebab lain yang meningkatkan gas rumah kaca. Gas apa saja sih yang menyebabkan efek rumah kaca? Kalian bisa lihat dulu gambarnya nih. Kira-kira apa ya yang mengakibatkan gas-gas tersebut membuat panas matahari yang masuk ke bumi terperangkap, tidak bisa keluar. Kita bahas ya. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Akibatnya, terjadilah efek rumah kaca. Sebagian panas yang harusnya dipantulkan keluar permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas tersebut yang ada di atmosfer. Lalu gas apa saja? Pertama, ada uap air H2O. Lalu ada karbon dioksida, ada gas metana CH4, ada ozon O3, ada nitrous oksida N2O, dan ada CFC klorofluorokarbon dan HFC hidrofluorokarbon. Pernah dengar ya? Bagi yang belum pernah dengar, nih kita saksikan gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca. Tapi apakah semuanya ini bermasalah, Bu? Tentu tidak. Kontribusi masing-masing gas bergantung pada lamanya gas bertahan di atmosfer. Jadi ketika gas tersebut mampu bertahan dengan waktu yang lama, dialah yang akan menjadi masalah. Salah satu gas yang mampu bertahan cukup lama di atmosfer adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, hasil penelitian bahwa beberapa dekade terakhir, emisi gas CO2 di udara semakin meningkat akibat aktivitas manusia. Apakah kalian ikut menyumbangkan CO2? Apa saja sih contoh aktivitas manusia menghasilkan banyak emisi gas CO2 di udara? Kita saksikan pada slide berikutnya. Nah, ini dia contoh aktivitas manusia yang menghasilkan banyak emisi gas CO2 maupun gas rumah kaca lainnya. Yang pertama, penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan untuk bidang industri dan pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Nih ya, yang masih hobi ngumpulin motor, yuk kita mulai mengganti bahan bakar kendaraan bermotor kita, atau kita menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti bersepeda atau mungkin berjalan kaki. Ya, selain kita mengurangi penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, itu juga akan lebih sehat loh. Nah, yang ketiga adalah penggunaan CFC pada kulkas maupun AC. Beberapa produk kulkas dan AC yang menggunakan CFC telah menyumbangkan emisi gas rumah kaca. Ya, makanya kalau orang tua kamu mau beli kulkas atau AC, ingatkan, tolong cari produk yang tidak mengandung CFC ya Bunda. Nah, berikutnya ada penebangan liar dan pembakaran hutan secara besar-besaran. Ya, jadi ini adalah salah satu masalah yang sering dialami oleh negeri kita. Banyaknya penebangan liar, kemudian pembakaran hutan untuk membuka lahan. Ini juga memberikan sumbangsih yang begitu besar terhadap gas CO2 dan gas rumah kaca. Lalu adanya industri pertanian dan industri peternakan. Nah, dari beberapa aktivitas ini, lalu bagaimana sih proses terjadinya efek rumah kaca? Sebelumnya kalian bisa mengamati gambar ini ya. Ini adalah gambar proses terjadi
Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca berlangsung secara alami dengan bantuan sinar matahari. Bagaimana prosesnya? Nah, kalian bisa amati gambar berikut ya. Di sini ada gambar matahari memancarkan panasnya masuk ke dalam atmosfer bumi, kemudian seharusnya bisa banyak yang keluar. Tapi karena tebalnya gas rumah kaca, beberapa panas bumi akhirnya terperangkap sehingga kembali lagi ke bumi. Kemudian dia memantul untuk keluar, akhirnya terperangkap lagi di bumi. Nah, begitu seterusnya sehingga mengakibatkan udara pada bumi kita menjadi hangat. Namun apabila terlalu banyak gas rumah kaca, maka mengakibatkan panas yang terperangkap akan semakin banyak. Inilah yang mengakibatkan suhu pada bumi kita semakin panas dari hari ke harinya. Kita bahas ya, atmosfer bumi itu terdiri dari 4 lapis. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, saat matahari memancarkan radiasinya, beberapa keadaan berikut. Yang pertama, 35% dari radiasi tersebut tidak sampai ke permukaan bumi. 65% sisanya masuk melalui lapisan troposfer. Nah, 14% diantaranya diserap oleh uap air, debu, dan molekul gas. Kemudian 51% dari 65% ini sampai ke permukaan bumi dengan ketentuan sebagai berikut. 37%-nya merupakan radiasi langsung dan 14%-nya merupakan radiasi difusi yang sudah terhambur di lapisan troposfer oleh molekul gas maupun oleh partikel debu. Nah, radiasi yang sampai ke bumi inilah yang sebagian besar akan diserap dan sisanya dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi sinar inframerah. Nah, sinar inframerah hasil dari pantulan tersebut nantinya akan diserap oleh gas rumah kaca seperti uap air, CO2, CH4, dan O3. Sinar inframerah yang terperangkap di dalam gas rumah kaca inilah yang mengakibatkan naiknya suhu permukaan bumi. Maka fenomena inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Bisa dipahami ya? Kemudian yang jadi permasalahan adalah kadar gas rumah kaca di atmosfer semakin banyak karena aktivitas manusia. Hal inilah yang memicu semakin banyaknya sinar inframerah yang terperangkap di dalamnya. Akibatnya muncul dampak yang merugikan yang bisa mengancam kehidupan manusia. Wah, jangan sampai hal ini terjadi ya. Nah, apa saja sih dampak efek rumah kaca? Yang pertama adalah naiknya suhu permukaan bumi. Kemudian mencairnya es di kutub. Kemudian bisa juga mengakibatkan rusaknya ekosistem seperti ini nih, ekosistem terumbu karang yang rusak ya disinyalir terjadi akibat salah satunya akibat efek rumah kaca. Kemudian naiknya tinggi permukaan air laut dan tingkat keasaman air laut yang meningkat. Lalu upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi meningkatnya gas rumah kaca atau efek rumah kaca? Yang pertama, kita harus hemat listrik. Ya, yang kedua kita menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Lalu kita juga bisa membatasi penggunaan plastik. Kemudian kita juga bisa beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Dan yang paling penting, kita harus menggalakkan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Karena hutan ini merupakan paru-paru dunia. Kalian tahu kan, tumbuhan itu menghirup apa? Tumbuhan itu menghirup karbon dioksida untuk terjadinya proses fotosintesis. Dan hasil dari proses fotosintesis akan menghasilkan gas oksigen. Sehingga semakin banyak tumbuhan yang ada di muka bumi akan semakin banyak menyerap gas karbon dioksida dan akan semakin banyak menghasilkan oksigen. Nah, itulah tadi pembahasan tentang efek rumah kaca. Semoga bermanfaat ya bagi semua. Sekecil apapun kontribusimu bagi lingkungan, pasti akan membawa dampak yang besar bagi masa depan. Jangan pernah berhenti untuk mencintai bumi ini. Kalau bukan generasi ini, mau siapa lagi?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.